Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara. Apa kabar Anda? Semoga sehat-sehat saja. Kita bertemu kembali dalam program Sapa Aceh untuk edisi hari ini. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu, tanggal 18 Mei, Gubernur Aceh secara resmi mencabut Pergub nomor 2 tahun 2026 soal JKA. Ini pasca Pergub 2 ini dicabut, persoalan layanan kesehatan di Aceh ini juga masih belum berhenti. Ini mulai dari kepesertaan BPJS yang dinonaktifkan, warga yang harus membayar mandiri hingga beban utang rumah sakit yang terus bertambah. Nah, lalu bagaimana solusi dan kebijakan pemerintah Aceh ke depan? Nah, kita akan ngobrol masalah polemik pasca pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang JKA ini bersama dengan narasumber Direktur Institute for Development of Acehnese Society, IDEAS. Saya bersama dengan Bang Munzami HS. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar? wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat, Bang. Iya, tapi sebagai warga Aceh paling nggak bersyukur dulu karena Pergub ini dicabut, Benar. sehingga ini memberikan dampak pada layanan kesehatan masyarakat kembali normal. Benar, alhamdulillah pasca dicabut kemarin, baru statement dicabut, Iya. ya kan, masyarakat di daerah juga di berbagai daerah itu sudah mulai lega. Tapi leganya itu masih dalam gelisah juga, Masih karena kan mengantung nih, karena tergantung kan masih. masyarakat masih menunggu kepastian hukumnya. Pergub yang mencabut itu kan belum diterbitkan oleh pemerintah. Ya. Jadi seperti itu. Jadi Pergub yang menganulir. Yang menganulir Pergub nomor 2 tersebut. Ya. Ya. Jadi ini yang masih menjadi Eh, kepastian yang ditunggu saat ya, ini gitu ya. kepastian hukumnya jadi itu kan polemik itu kan dimulai sejak munculnya Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang JKA ini yang menerapkan desil Ya. terkait dengan masyarakat yang dibiayai oleh APBA melalui Jaminan Kesehatan Aceh. Nah, kemudian 2 bulan ini begitu riuh di ruang publik. Kemudian alhamdulillah Gubernur Aceh kemarin 18 Mei ya. Betul. 18 Mei Senin itu mengeluarkan statement mencabut Pergub tersebut. Tapi baru statement dan itu disampaikan melalui jubir pemerintah Aceh. Betul. Nah, tidak disampaikan langsung oleh Pak Gubernur. Kemudian kita juga berterima kasih terhadap adanya pergerakan adik-adik mahasiswa yang terus konsisten mengawal isu ini, yang mereka melakukan demo berjilid-jilid di kantor gubernur. Kita Sampai sangat 4 apresiasi sampai 4 jilid, sehingga di jilid keempat kemarin ingat saya itu yang hadir bertemu mereka itu kan Kepala Dinas Kesehatan. Nah, di situ saya juga monitor bahwa ada selembar surat, yaitu surat terkait dengan pencabutan itu yang ditandatangani oleh PLT Kadinkes tersebut, ya, di hadapan mahasiswa. Nah, di sini juga saya mau menyampaikan bahwa Pergub ini kan yang mengeluarkan gubernur, maka yang mencabutnya juga gubernur. Harus gubernur. Iya. Jadi bukan Kadinkes. Kalau Kadinkes ini namanya bukan Pergub tapi Perkadinkes. Nah, Ya. jadi itu sebenarnya. Jadi kemarin hanya mewakili pemerintah saja menegaskan pembatalan ini gitu kan. Baru penegasan, Iya. tetapi kepastian hukumnya itu belum diterbitkan oleh pemerintah Aceh. Dan ini sebenarnya yang masih ditunggu oleh seluruh pihak, oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk oleh adik-adik mahasiswa yang berdemo kemarin. Betul. Jadi secara hukum ketika Pergub ini sudah dicabut, maka untuk penegasan itu diterbitkanlah Pergub baru soal pembatalan. Kalau Pergub ini benar-benar, kalau saya juga menyimak itu pendapat dari beberapa pakar hukum di Aceh di berbagai media, itu ada Pak Mawardi Ismail, ada Pak Takwadin yang mereka juga menyampaikan di beberapa media, termasuk itu pakar hukum senior Pak Mawardi Ismail mengatakan bahwa sebuah Pergub itu harus dicabut dengan Pergub baru, ya. Nah, yang menyatakan mencabut Pergub, misalnya mencabut Pergub nomor 2 tahun 2026 tersebut, atau mau diubah maka juga dengan Pergub tentang perubahan pertama terhadap Pergub tersebut. Nah, jadi kan intinya
Pergub kepastian hukumnya itu baru ada ketika pemerintah Aceh menerbitkan pergub baru yang mencabut pergub tersebut. Nah, selama pergub nomor 2 ini belum dicabut, maka ini kan masih berlaku. Nah, pihak rumah sakit juga masih berpatokan rujukannya itu kan masih pergub nomor 2. Jadi itu artinya apa? Di masyarakat hari ini itu juga masih belum clear soal JKA ini, soal penerapan desil ini. Saya juga pantau di media bahwa beberapa rumah sakit juga masih mendorong masyarakat untuk merubah desil dulu. Artinya persoalan JKA ini walaupun sudah reda polemiknya di ruang publik, tetapi yang paling penting adalah kepastian hukumnya. Yeah. Artinya pemerintah Aceh harus menegaskan bahwa pergub ini dicabut dengan pergub nomor sekian tahun sekian. Yeah. Nah, itu baru selesai. Betul. Nah, setelah dicabut, sambil menunggu ada pergub soal yang mencabut betul, aturan tersebut, atau pergub yang menganulir pergub yang nomor 2 ini. Nah, kondisi di lapangan bagaimana sekarang, Bang? Apakah memang masih ada warga yang belum bisa mengakses JKA masih karena desil atau seperti apa? Benar. Tapi nanti dijawabnya. Siap. Kita jeda dulu, Bang. Nanti kita akan sambung kembali. Ya. Baik, saudara, memang ada beberapa pengalaman-pengalaman di lapangan setelah pencabutan pergub nomor 2 ini masih berjalan seperti apakah di rumah-rumah sakit atau di fasilitas kesehatan. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Sapa Aceh. Ya, baik saudara, kita lanjutkan kembali perbincangan kita soal polemik pasca pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh bersama dengan Bang Munzami. Jadi di dinamika di lapangan itu setelah pencabutan Pergub nomor 2 ini, sebelum adanya Pergub baru yang mencabut Pergub nomor 2 ini, ternyata pihak rumah sakit atau fasilitas kesehatan masih menggunakan pergub ini sebagai panduan hukum dan pelaksanaan di lapangan. Ternyata memang di rumah sakit memang menggunakan desil-desil itu. Tepat sekali. Jadi beberapa saya juga melakukan riset secara ini. Saya coba uji di lapangan. Itu ada beberapa teman-teman yang berprofesi sebagai dokter. Termasuk kemarin saya sempat ke Biren, itu bertemu dengan seorang dokter yang ketika saya tanya bagaimana pelayanan rumah sakit pasca penerapan pergub ini, dokter tersebut menyampaikan bahwa ketika masyarakat ke rumah sakit, ketika dicek desil, yang masyarakat Aceh yang masuk di dalam desil 8+ itu tidak dilayani sama sekali. Bahkan juga kalau kita pantau lewat media sosial dan di beberapa media online yang ada di Aceh, banyak case-case, banyak kasus-kasus yang masyarakat ketika dicek NIK-nya itu berada di 8+ itu tidak dilayani. Jadi disuruh perbaiki desil dulu. Nah, sekarang logikanya kalau misalnya terjadi sakit atau apakah demam sampai seminggu dan sebagainya lah, apakah harus perbaiki desil dulu baru dilayani? Kan itu dia. Atau bahasa kasarnya apakah pasien itu harus meninggal dulu baru desilnya berubah belakangan? Dan ini kan sangat berbahaya. Perubahan ini pun juga makan waktu perubahan desilnya itu tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Saya juga punya keluarga yang berada di 8+, barangkali juga banyak masyarakat Aceh hari ini yang di 8+, itu
Hari ini kan bolak-balik kantor desa minimal atau kantor Disdukcapil kabupaten masing-masing hanya untuk memperbaiki status pekerjaan. Hari ini juga yang saya rasa juga petugas-petugas di kantor desa ataupun di Disdukcapil kabupaten kota itu kan kelimpungan saat kemarin sebelum statement dicabutnya pergub tersebut. Artinya kan semua elemen masyarakat dibuat resah, dibuat riuh dengan penerapan kebijakan pergub nomor 2 tersebut. Jadi seperti itu, Bang. Iya, iya. Oke, jadi artinya ini ketika proses ini berjalan, otomatis maka masyarakat itu harus mengurus kembali atau BPJS secara mungkin itu akan mengembalikan posisi kepesertaan JKA masyarakat gitu. Iya. Jadi di sini saya mau tegaskan bahwa ketika pemerintah ini sudah mencabut pergub tersebut dengan sambil kita menunggu terbitnya pergub baru yang mencabut pergub tersebut, kita juga mau menegaskan bahwa masyarakat yang selama 2 bulan ini dikeluarkan dari BPJS, dari BPJS yang ditanggung oleh JKA, ini harus dikembalikan haknya. Nah, ini harus dikembalikan haknya sebagai penerima JKA. Seperti statement gubernur walaupun melalui jubir pemerintah Aceh kemarin bahwa pelayanan rumah sakit itu akan seperti biasa. Oleh karena itu kita juga berharap pihak-pihak terkait termasuk di sini BPJS itu harus mengembalikan hak masyarakat yang di desil 8+ tersebut. Nah, jadi masyarakat yang awalnya dicabut haknya tidak dijamin oleh JKA ini harus dikembalikan karena pergub tersebut sudah dicabut. Secara hukum juga BPJS harus menunggu juga pergub dari yang itu menganulir itu dia makanya yang hari ini yang perlu kita dorong bersama oleh semua elemen masyarakat supaya pemerintah Aceh segera menerbitkan pergub baru tersebut supaya ada kepastian hukum di lapangan. Nggak ada solusi lain memang. Yang nggak ada dari pemerintah. Nggak ada solusi lain. Jangan sampai seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, ketika pergub ini diterapkan lalu muncul Sekda Aceh melakukan kunjungan ke berbagai rumah sakit, minta rumah sakit supaya melayani seperti biasa. Ini kan kalau bahasa saya ini kan langkah-langkah yang bullshit. Karena apa? Yang dipegang itu kan kepastian hukum, bukan imbauan. Begitu juga saya lucu ketika mendengar ada beberapa pimpinan daerah, para bupati yang menggunakan momen ini mengatakan bahwa akan daerah tersebut akan ditanggung. Bahkan ada yang menanggung dengan dana pribadi. Nggak ada desil-desilan gitu. Nggak ada desil-desilan. Dan itu dalam bentuk himbauan. Kan banyak para bupati yang menghimbau atau meminta rumah sakit di kabupaten masing-masing supaya melayani masyarakat. Betul, melayani. Bicara pelayanan kesehatan itu berbeda dengan jaminan kesehatan. Ini yang mau kita tegaskan. Bicara pelayanan kesehatan, ada tidak ada desil, dijamin atau tidak, ini kan harus dilayani oleh setiap rumah sakit. Ini kan yang harus dipahami. Setiap rumah sakit kan wajib melayani pasien. Nggak boleh baik itu yang dia itu terregistrasi sebagai di BPJS, di JKN, JKA atau mandiri atau tidak terregistrasi. Yang intinya kan pasien harus ditangani. Ini bicara pelayanan. Tetapi yang terjadi yang gaduh di Aceh hari ini bukan bicara pelayanan kesehatan, tapi lebih ke atasnya lagi yaitu jaminan kesehatan. Jadi berbeda antara pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan. Nah, di sini jaminan kesehatan Aceh JKA ini dengan jelas di dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 itu di pasal 224 itu berbicara tentang kesehatan, juga tentang setiap penduduk Aceh dijamin kesehatannya. Kemudian juga di dalam Kanun Kesehatan, Kanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 di pasal 5 itu sangat jelas. Setiap penduduk Aceh berhak atas jaminan kesehatan. Nah, ini sebenarnya yang harus dipahami oleh semua pihak hari ini. Jadi kita tidak berbicara hanya sebatas pelayanan, saya ulangi. Tapi berbicara tentang hak dasar masyarakat Aceh yang kemarin 2 bulan lalu dicabut oleh pemerintah Aceh. Dan alhamdulillah 2 hari lalu
sudah dikembalikan, walaupun belum dikembalikan secara formal melalui terbitnya pergub baru. Jadi begitu, Bang. Ya, bahkan mungkin beberapa pengamat juga mengatakan ini kesalahan kebijakan itu. Oh iya, Polisi pasti. Ya. polisi gitu. Ya. Jadi Fallacy polisi. polisi. Jadi karena memang ada kanun nomor 4 2010 yang lebih tinggi daripada Iya, pergub kanun kesehatan, kanun nomor 4 kesehatan, dan 2010. itu memang ini hajat hidup masyarakat Benar. Aceh yang sudah di kanun itu sudah diatur. Sepakat. Jadi persoalan kesehatan ini kan yang pertama saya selalu mengatakan ini hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang, yang dijamin oleh kanun. Kemudian ini adalah hak dasar. Jadi selain pendidikan, kesehatan ini kan hak dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah, bukan hanya pemerintah Aceh, mulai dari pemerintah pusat, juga beberapa. Nah, di sini juga saya mau menyampaikan bahwa terjadi kontradiktif antara pemerintah Aceh dengan beberapa pemerintah provinsi lain. Tetangga kita sebelah nih, Sumatera Utara. Sumatera Utara. Kalau Bapak Ibu buka berita, itu Gubernur Sumut, saya nggak mau menyebutkan nama, Gubernur Sumut itu menerapkan program berobat gratis di Sumut, Probis namanya. Nah, itu Probis tahun 2026. Nah, ini saya mau menyampaikan nih, termasuk menyampaikan ke pemerintah Aceh. Sumut saja mereka tidak punya dana otsus. APBD mereka lebih rendah dari Aceh loh. APBD mereka itu di bawah Aceh. Nah, nanti mungkin akan saya jelaskan posturnya. Mereka tahun ini mengalokasikan 472 miliar untuk layanan program berobat gratis warga Sumut. Cukup dengan KTP. Semua warga. Semua warga yang tidak ditanggung oleh JKN. Ya, persis postur JKA kita dulu. Kalau saya melihatnya mereka bahkan mengadopsi pola JKA hari ini, tetapi kita sendiri yang melahirkan JKA ingin mencabut. Ya. Ini kan kontraproduktif. Baik. Seperti itu. Nah, kita lanjut Bang di segmen berikutnya. Baik, saudara, kita jeda kembali dulu. Nah, nanti kira-kira bagaimana solusi yang atau desakan kepada pemerintah ya supaya memang pergub baru yang mencabut pergub ini segera bisa diterbitkan. Tetap bersama kami di Sapa Aceh. Ya baik, saudara, kita balik lagi di Sapa Aceh dan kita masih bahas tadi soal polemik setelah pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 soal jaminan kesehatan Aceh, yang sama-sama kita tahu bahwa tanggal 18 kemarin Gubernur melalui juru bicara pemerintah Aceh sudah menyampaikan bahwa secara resmi Gubernur mencabut Pergub ini, dan sementara ini pemerintah juga infonya sedang menggodok untuk Pergub yang mencabut Pergub nomor 2 tahun 2026. Tetapi di lapangan kita juga mungkin masih melihat fasilitas kesehatan masih menggunakan Pergub ini sebagai kekuatan hukum melayani pasien berobat di fasilitas kesehatan, terutama untuk masyarakat yang ada di desil 8 sampai desil 10 gitu, dan ini mungkin masih terjadi. Tapi kita berharap pemerintah juga bisa segera menerbitkan Pergub pengganti yang menganulir Pergub nomor 2 tahun 2026 ini. Baik, Bang Munzami, jadi sekali lagi bahwa ini soal administrasi kepesertaan JKA ini tentu akan harus berubah lagi. Benar. Dari desil 8 sampai 10 yang tidak ditanggung oleh JKA dikembalikan. Nah, ini bagaimana secara sistem administrasi kita melihat kembalinya peserta JKA ini? Yang pertama sekali, saya kembali lagi, ini kan rujukannya tetap BPJS itu kan berpegangan pada kepastian hukum, yaitu Pergub tadi.
Nah, kalau misalnya ya sekarang simpel saja lah. Kalau misalnya pemerintah masih menggodok Pergub nomor 2 ini, ya kan tinggal kembalikan saja ke Pergub lama. Pergub kalau tidak salah saya Pergub tahun 2023 itu tidak mengenal desil. Kalau misalnya ini dalam Pergub baru harus dilakukan konsultasi lagi ke Kementerian Dalam Negeri, artinya ada proses birokrasi, ini kan bisa berbulan-bulan. Prosesnya, proses administrasi. Sementara bicara kesehatan, masyarakat itu ketika berobat, ketika sakit, itu kan tidak mengenal waktu. 24 jam. Tidak nunggu Pergub ini muncul dulu baru sakit, kan itu dia. Jadi bicara kesehatan itu tidak mengenal waktu. Oleh karena itu, sekali lagi, pemerintah Aceh agar segera menerbitkan kepastian hukum supaya isu JKA ini juga kita nggak mau terlalu berlarut-larut dengan hanya berbicara habis baterai seluruh energi seluruh masyarakat Aceh hanya sibuk dengan JKA ini. Karena ini kan masalah sebenarnya yang tidak ada masalah tapi dibuat masalah oleh pemerintah Aceh dengan adanya kebijakan tersebut. Tapi sudahlah kemarin Bapak Gubernur sudah menyatakan dicabut, maka hari ini kayak Abang sampaikan tadi bahwa harapan kita BPJS sudah kembali ke format semula, artinya ketika masyarakat itu ke rumah sakit tidak lagi berbicara Anda desil berapa. Atas nama seluruh masyarakat Aceh yang tidak ditanggung oleh JKN, yang tidak terdaftar di JKN, yang tidak terdaftar di Jaminan Mandiri. Jaminan Mandiri itu kan ASN, TNI Polri, seluruh pegawai perusahaan yang memiliki BPJS Mandiri, itu ada sekitar 1.100.000 orang. Nah, selebihnya itu berdasarkan data yang kita miliki dari 5,7 juta penduduk Aceh, 3,5 sudah ditanggung oleh JKN ya. Kemudian 1,1 itu sudah masuk di dalam BPJS Mandiri. Ada sekitar 1,3 juta rakyat Aceh yang harus ditanggung oleh JKA. Nah, kalau kita kalkulasikan Bang, itu kan yang ditanggung JKA ini kan kelas 3. Paskes kelas 3. Betul. Nah, kelas 3 itu kalau kita buka regulasi itu ada Perpres, kalau tidak salah saya Perpres 64 tahun 2020 tentang jaminan kesehatan, itu biaya iuran preminya itu 35.000 per bulan satu orang. Per satu orang per bulan. Nah, jadi kalau 1,3 juta rakyat Aceh dikali 35.000 per bulan dikali 12 bulan, itu ada alokasinya, pemerintah Aceh harus mengalokasikan sekitar 545 miliar untuk menjamin iuran kesehatan masyarakat Aceh. Jadi hanya 1,3 itu hanya sekitar 22% dari penduduk Aceh. Jadi tidak semua. Bahkan kalau kita merujuk ke kanun tadi, setiap penduduk Aceh. Jadi kita berterima kasih hari ini karena apa? BPJS itu juga mengadopsi dari pola JKA yang awalnya diterapkan di masa Bang Wandi, di masa Irwandi Yusuf dulu. Jadi ketika BPJS mengadopsi itu, kita malah sebaliknya mau menghapus itu. Nah, kemarin kan sempat di awal-awal polemik Pergub ini pemerintah mengatakan bahwa terjadi kemampuan fiskal Aceh yang menurun. Tapi kan kita juga sudah merasionalkan ke publik bahwa seperti saya sebutkan tadi, saya kaitkan dengan Sumut, hari ini masyarakat Aceh harus tahu bahwa APBA kita walaupun dana otsus 1% masih yang tertinggi di Pulau Sumatera. Jadi 11,68 triliun APBA Aceh 2026 ditambah dengan belum lagi ditambah 824 miliar dana pengembalian transfer ke daerah oleh Kementerian Keuangan. Jadi totalnya nanti semua masyarakat harus tahu APBA tahun ini 12,5 triliun. Itu akan muncul di APBAP. Kita tunggu nanti DPR Aceh membahasnya dengan tim TAPA pemerintah Aceh. Nah, jadi tingkat 11,6 saja berdasarkan data yang kami punya itu dari seluruh provinsi di Sumatera masih yang tertinggi di Sumatera. Dengan kita penduduk 5,57 juta. 5,7. Sementara Sumut itu 15,5. Jadi penduduk Sumut itu 3 kali
lebih tinggi dari Aceh. Aceh. Sementara mereka mengadopsi JKA, menerapkan Probis, program berobat gratis, yang menanggung seluruh penduduk Sumut yang tidak ditanggung oleh JKN. Ini luar biasa menurut saya. Oke, oke. Jadi Baik. begitu. Baik, Bang. Satu lagi, Bang, ini terakhir barangkali ini juga yang berkembang di masyarakat. Framing kita misalnya begini, apakah ada hubungannya gitu dengan beban biaya JKA ini dengan beban utang dari fasilitas kesehatan, rumah sakit dan sebagainya. Karena nanti jangan ada framing di masyarakat yang benar, yang salah, yang mana. Ya, saya juga di sini mau menegaskan bahwa tidak ada hubungannya itu terkait dengan beban utang Rumah Sakit Jenderal Abidin dengan JKA. Karena apa? JKA ini itu adalah dana APBA yang menjamin iuran kesehatan rakyat Aceh itu di dalam DIPA Dinas Kesehatan. Jadi bukan di dalam DIPA-nya Rumah Sakit Jenderal Abidin. Nah, kemudian juga saya ingin menjelaskan bahwa JKA ini kan bukan hanya yang dijamin itu tidak hanya Rumah Sakit Jenderal Abidin, tapi seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Ini juga harus dipahami. Jadi jangan dikaitkan persoalan utang operasional Rumah Sakit Jenderal Abidin dengan JKA. Tidak ada hubungannya. Nah, karena JKA ini itu di DIPA-nya Dinas Kesehatan, dan ini juga berlaku, klaim JKA ini berlaku untuk seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Jadi clear ya. Jadi tidak jangan ada narasi-narasi yang seakan-akan ini utang rumah sakit karena JKA itu tidak benar. Menurut saya itu keliru. Oke, baik. Oke, Bang Murzami, terima kasih banyak ya sudah memberikan banyak pengetahuan kepada kita dan bagaimana masyarakat juga menunggu pengganti dari Pergub nomor 2 ini yang menganulir ya Pergub nomor 2 ini supaya benar-benar JKA kembali normal dan masyarakat bisa menikmati kembali. Masyarakat tidak dibuat resah lagi lah. Betul. Layanan kesehatan mereka dengan benar. Itu harapan kita semua. Secara semula begitu ya. Baik, terima kasih, Bang. Ya, sama-sama. Terima kasih Kompas TV. Baik, terima kasih dan saudara, demikian juga akhir dari perbincangan kita di Sapa Aceh terkait dengan polemik pasca pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk selalu menyimak Sapa Aceh yang hadir pada setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat. Saya Mustajab, mewakili tim redaksi yang bertugas sampaikan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.